Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang integrasi sosial. Sebelum mulai materinya, jangan lupa klik subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya, oke? Integrasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Syarat yang ketiga yaitu nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Faktor yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi akan sangat mudah tercapai. Namun sebaliknya, pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, maka integrasi akan sangat sulit dicapai. Faktor yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Kemudian yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota masyarakat tercapai. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Contohnya yaitu musik dangdut yang merupakan perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan musik India. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing sehingga kebudayaan asing diserap dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Contohnya yaitu bangunan Menara Masjid Kudus yang ada di Jawa Tengah yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu Jawa dan Islam. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ketiga yaitu adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat yaitu adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campuran. Dan yang terakhir yaitu adanya musuh bersama dari luar. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya yaitu masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya, suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, dan suku Minang pandai berdagang. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi ini adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Salah satu contohnya yaitu penggusuran pedagang kaki lima yang dilakukan dengan kekerasan.
Baik, itu tadi materi kita tentang integrasi sosial. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik subscribe ya. Assalamualaikum.